Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Nurwahidah Suraya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membahas tentang materi matematika peminatan kelas 12, yaitu turunan dasar fungsi trigonometri. Oke, kita harus tahu dulu nih, turunan trigonometri itu apa sih? Turunan dari suatu fungsi pada titik tertentu menjelaskan sifat-sifat fungsi yang mendekati nilai input. Turunan trigonometri adalah persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, cot, secant, dan cosecant. Nah, sebenarnya turunan sendiri itu udah dipelajari waktu kita kelas 11. Makanya kita akan di sini akan mengulang tentang persamaan turunan secara umum, yaitu jika y sama dengan ax pangkat n, maka y aksennya yaitu an pangkat n 1. Jadi n ini akan dikalikan ke depan, lalu pangkatnya atau n akan dikurangi dengan 1. Sebagai contoh, ada suatu fungsi yaitu y sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 3. Maka y aksennya atau turunannya adalah 6x pangkat 2 min 9x pangkat 2. Nah, 6x pangkat 2 ini didapat dari 2 dikali 3. Lalu 3-nya, pangkat 3-nya akan dikurangi dengan 1. Jadi 6x pangkat 2. Begitu pula dengan min 9x. Didapat dari min 3 akan dikalikan dengan 3. Lalu pangkatnya 3 akan dikurangi dengan 1. Yaitu 2. Jadi min 9x pangkat 2. Oke. Nah, sekarang mari kita lanjut ke fungsi turunan fungsi trigonometri yang dasar. Di sini saya akan membahas 3 fungsi. Yang pertama, fungsi sinus. Nah, fungsi sinus itu jika fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Yang kedua, fungsi kosinus. Jika fx sama dengan cos x, maka turunannya adalah min sin x. Yang ketiga, ada fungsi tangan, yaitu jika fx sama dengan tan x, maka f aksen x-nya sama dengan secant kuadrat x. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Yang pertama itu adalah pembahasan soal tentang fungsi pertama, yaitu fungsi sinus. Tentukan turunan fungsi dari setiap fungsi trigonometri berikut. Yang pertama itu adalah fx sama dengan 4 sin x. Nah, kita harus tahu ya, kalau misalkan sin itu turunannya adalah cos x. Makanya kita di sini f aksen x sama dengan 4 cos x. Jadi turunan kita langsung turunkan saja ya. Jadi sin x itu kita turunkan ke cos x. Yang kedua itu ada fx sama dengan 7 sin kuadrat x. Nah, caranya itu sama kayak tadi, kalau si pangkat ini akan dikalikan ke depan, dikalikan dengan 7, dan pangkat ini akan dikurangi dengan 1, yaitu 2 kurangi 1 sama dengan 1. Lalu si sin x ini akan dikalikan dengan turunannya, yaitu cos x. Jadi nanti hasilnya adalah 14 sin x cos x, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pembahasan soal ke fungsi kedua, yaitu fungsi kosinus. Yaitu ada soal fx sama dengan 2 cos x. Nah, kita harus ingat kalau cos x sendiri itu turunannya adalah min sin x. Jadi di sini kita akan langsung turunkan saja f aksen x didapat, yaitu min 2 sin x itu. Nah, yang kedua ada b sama dengan fx sama dengan min 3 cos 4x. Nah, ini caranya sama ya, jadi pangkatnya akan dikalikan ke depan, dikalikan dengan min 3, lalu pangkatnya akan dikurangi dengan 1. Jadi 4 kurangi 1 sama dengan 3. Dan jangan lupa, cos sendiri ini akan dikalikan dengan turunannya, yaitu min sin x. Jadi didapatkan hasil bahwa f aksen x sama dengan min 12 cos pangkat 3 dikali min sin x. Nah, karena ini min dikali min hasilnya positif, jadi hasil akhirnya adalah 12 cos pangkat 3 sin x gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pembahasan soal ke fungsi ketiga, yaitu fungsi tangan. Nah, yang pertama itu adalah fx sama dengan 5 tan x. Kita harus ingat ya, tan x itu turunannya adalah sec kuadrat x. Makanya yang ini kita fungsinya langsung diturunkan saja. Didapatkan hasil bahwa f aksen x sama dengan 5 sec kuadrat x. Nah, selanjutnya ada soal kedua, itu fx sama dengan tan 2x plus 1. Nah, untuk soal seperti ini, yang pertama kita harus lakukan adalah memisahkan yang di dalam kurung ini. Nah, kita misahkan yang di dalam kurung ini menjadi u ya. Lalu selanjutnya kita turunkan u-nya. Jadi nanti u aksen sama dengan 2. Oke. Selanjutnya, untuk f aksen x ini
adalah sek kuadrat U dikali U aksen. Sek kuadrat ini didapat dari turunan tan. Karena ini kan soalnya soal tan ya. Jadi kita turunkannya sek kuadrat. Kalau misalkan nanti di sininya sin atau cos, kita turunkan dari fungsi yang diminta. Oke. Kita lanjut, masukin ininya. Masukin angkanya, sek kuadrat dikali 2x plus 1 dikali 2. Nah, selanjutnya si 2 ini kita taruh di depan. 2 sek kuadrat 2 dikali 2x plus 1. Oke, jadi turunan hasilnya adalah 2 sek kuadrat 2x plus 1. Oke, selanjutnya ke pembahasan soal yang selanjutnya. Oke, soal yang pertama ini adalah fx sama dengan sin 3x pangkat 2 tambah 2x min 5. Nah, menyelesaikannya yaitu dengan memisahkan yang ada di dalam kurung ya. Kita memisahkan yang di dalam kurung ini dengan gx. Lalu kita turunkan gx-nya jadi didapatkan d aksen x sama dengan 6x plus 2. Selanjutnya kita tulis lagi soalnya. Nah, soal ini bisa dalam bentuk sin gx. Maka turunannya sendiri adalah g aksen x dikali cos gx. Nah, cos ini kita dapat dari soalnya itu sin. Turunannya adalah cos. Jadi ini nanti turunan dari fungsi yang diminta gitu. Karena ini yang dimintanya sin, maka kita turunkan jadi cos gitu. Kita masukin angkanya. F aksen x sama dengan 6x plus 2 dikali cos 3x pangkat 2 tambah 2x min 5. Oke. Jadi didapatkan hasil turunannya adalah F aksen x sama dengan 6x plus 2 cos 3x pangkat 2 tambah 2x min 5. Nah, selanjutnya ke pembahasan soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang selanjutnya, yaitu ada suatu fungsi x, yaitu cos pangkat 3 di 2x pangkat 3 min 5x plus 2. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah memisahkan yang ada di dalam kurung ya. Kita memisahkan yang ada di kurung itu dengan gx. Selanjutnya kita turunkan, didapatkan g aksen x, yaitu sama dengan 6x min 5. Oke, kita tulis lagi soalnya. Sini bisa kita ubah bentuknya di cos pangkat n dikali gx. Nah, maka turunannya sendiri adalah g aksen x dikali n dikali cos n min 1 gx dikali min sin gx. Nah, min sin ini kita dapat dari turunan cos ya. Cos ini kan turunannya min sin. Tapi dalam tipe soal seperti kita tidak bisa hanya langsung min sin x, tapi kita harus menulis gx-nya gitu. Jadi nanti min sin gx gitu. Jadi ditulis gx itu ditulis di akhir. Nah, mari kita tulis angkanya. Jadi 6x min 5 dikali 3 dikali cos pangkat 2 2x pangkat 3 min 5x plus 2 dikali min sin 2x pangkat 3 min 5x plus 2. Selanjutnya 3 ini bisa kita kalikan ke dalam kurung, jadi didapatkan hasil 18x min 15. Nah, terus min ini kita dapat dari min sin ini kita kedepanin ya, jadi didapatkan hasil, jadi turunannya adalah min 18x plus 15 cos kuadrat dikali 2x pangkat 3 min 5x plus 2 sin 2x pangkat 3 min 5x plus 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan soal yang selanjutnya. Wow, ternyata pembahasan soal yang selanjutnya itu dalam tipe akar-akaran. Ini soalnya terlihat sangat sulit ya, tapi sebenarnya ini mudah ya, guys. Kita hanya perlu menyederhanakan soalnya, bentuk soalnya. Kita harus ingat kalau misalkan akar itu sama dengan pangkat setengah. Jadi didapatkan hasil 2 kali tan pangkat setengah x ditambah 2 kali tan pangkat min setengah x. Min ini kita dapat karena akar tan ini posisinya ada di bawah, jadi kita ke atasin itu jadi minus gitu, harus ingat ya. Oke, selanjutnya kita turunkan seperti biasa, setengahnya akan dikalikan ke depan, jadi 2 kali setengah tan pangkat setengah min 1 ya, pangkatnya dikurangi 1 x dikali sek kuadrat x. Ingat ya, sek kuadrat ini adalah turunan dari tan x, jadi kita kalikan dengan turunannya sendiri. Oke, ditambah 2 dikali min setengah tan pangkat setengah min 1 x dikali sek kuadrat x. Oke, didapatkan hasil 2 kali setengah yaitu 1 tan pangkat setengah pangkat min setengah x dikali sek kuadrat x dikali min. Min itu didapatkan dari 2 kali min setengah itu hasilnya min 1 tan pangkat min 3/2. Ini juga didapatkan dari hasil
pangkat min setengah dikurangi 1, jadi min 3/2 X dikali sek kuadrat X. Oke, jadi dapatkan hasil bahwa tan pangkat setengah min setengah X dikali sek kuadrat X dikurangi tan pangkat min 3/2 X sek kuadrat X. Jadi turunannya adalah tan pangkat min setengah X sek kuadrat X min tan pangkat min 3/2 X sek kuadrat X. Oke, wah ternyata pembahasan kita sekarang sudah selesai ya. Nah, sebelum kita tutup, saya ada kata-kata nih. Kata-katanya, practice makes us right and repetition makes us perfect. Kata-kata ini sangat cocok sekali ya buat matematika ya. Kalau misalkan praktik itu membuat kita benar dan pengulangan itu membuat kita sempurna. Jadi, dalam pembelajaran matematika itu kita tidak hanya cukup dengan dikasih sebuah materi saja, tapi kita sangat perlu membutuhkan praktik dan pengulangan yang berkali-kali untuk membuat kita tuh lebih paham tentang materi-materi matematika. Seperti itu. Jadi tetap semangat ya teman-teman dalam belajarnya. Nah, semoga kita semua makin suka sama matematika. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.